wabarakatuh. Hai Teenagers, Kembali lagi di Lascast. 13 Podcast. Oke, nah sekarang kita udah ada di episode keempat nih. Di episode keempat ini pastinya kita pengen lebih baik lagi, pengen lebih bermanfaat, dan tentunya lebih menarik lagi. Bener gak, Kak? Iya bener banget, makanya kita juga yang jadi pembantu dari Lascast ini sendiri juga benar-benar buat nyoba-nyoba sesuatu yang baru, ngelatih untuk jadi skill kita tuh biar makin biar bisa inilah terasa ya. gitu ya. Nah, hasil dari nyoba-nyoba ini ternyata itu membawa banyak perubahan bagi kita nih. Ya dari kita, asalnya aku nih pemalu banget, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa mengontrol kemalu aku gitu. iya, dan yang gitu tuh jadi bisa ngebentuk ke diri kita juga Iya. nggak sih, kayak untuk jadi seseorang yang image-nya bagus, Iya, terus yang betul personal banget. brandingnya juga bagus Bisa gitu. membentuk personal branding kita Nah, juga. karena ngomongin personal branding, kali Iya. ini kita bakal ngomongin tentang personal branding, tapi nggak akan sampai kita berdua Berdua. doang, soalnya kalau misalkan kita Sampai berdua kita doang, kayaknya belum bagus banget iya, sih, personal ya. branding kita kayaknya masih di bawah banget gitu kayak. Iya. Jadi makanya Kali kali ini ini kita kita akan- ngundang seseorang yang bisa dibilang image-nya mah udah wow bagus banget lah, udah bagus. Personal brandingnya itu udah terbentuk banget sih. Iya, siapa lagi kalau bukan langsung kita panggil Kang Iqbal Abdan Syakuro. Halo, Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ya, boleh dipanggil dulu. Aduh. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu ya, bahasanya luar biasa bintang banget tamu. nih, luar biasa. Ya boleh Kang, siapa sih Akang teh atau bisi pada gak Iya. tahu. Buat Kenalan kalian diri, ya, Kak. yang belum tahu, nama saya Muhammad Iqbal Abdan Syakuro. Saya juga sebagai alumni di sini tahun 2020 tahun ini. Fresh graduate banget ya. Iya. Sekarang sibuk apa nih, Sibuk Kang? apa nih? Udah lulus kan? Sekarang lagi sibuk buat siaran aja sama MC di luar. Ya buat yang nggak tahu, jadi Akang ini tuh Akang penyiar. Iya, Aduh. Jadi di episode kali ini kita agak sedikit minder, tapi enggak minder sih ya. Sama aja balance. Iya. Nah, kan kali ini kita lagi ngebahas tentang personal branding nih. Kalau menurut aku, personal branding itu adalah gimana image kita nih. Orang lain memandang kita mau seperti apa, jadi tergantung kita mau kayak gimana. Nah, kalau menurut Akang sendiri, personal branding bagi Akang yang udah terbentuk gitu ya, udah jadi seorang Iya, penyiar. udah. Apa sih personal branding itu? Oke, jadi kalau misalnya ngebahas soal personal branding, ini juga Iqbal belum terlalu belum terlalu expert dalam bidang personal branding, tapi ada sempat ikut pelatihan juga. Jadi maksud dari personal branding ini adalah ketika kita ketika kita diperkenalkan dengan seseorang, si seseorang ini nangkepnya kita tuh seperti apa. Iya. Nah, soalnya kalau misalnya aku ketemu sama Rakeh nih, Iya. oke, dari bentuknya kayak gini. Aku baru kenal 50%-nya. Iya, Iya. Ya kan? benar. Dari dalamnya belum tahu. Nah, personal branding ini kebantu buat kamu tuh pengen dikenal sebagai apa sih? Gitu. Kayak lebih ke image ya Kang Yes. ya. Berarti kan kalau misalkan udah jatuhnya ke image nih Kang, berarti ngaruh banget gak sih menurut Akang buat jadi penentu gimana sih karir kita, Iya, buat karir kita gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin penting atau nggak penting ya, personal branding itu penting banget buat mereka yang mau ngambil tujuan tertentu. Kayak misalnya Iqbal pas lagi zaman SMK masih jadi siswa gitu, pengen dikenal banget sebagai siswa yang bisa nge-MC. Oh, Ya kan? oke. Jadi siswa yang titik. Jadi kamu tuh tugasnya adalah buat personal branding adalah siswa pekerjaan apapun yang titik. Nah, kebetulan pas siswa di 13, Iqbal tuh pengen jadi siswa yang bisa MC. Nah, jadi mulailah dari Instagram, pas kalau misalnya udah ada job MC gitu, mulai diposting, mulai dikasih tahu guru, Bu, Iqbal teh dulu di luar gitu, sekalian MC juga. Jadi nge-branding diri Iya. sendiri gitu ya Yes. Kang ya. Mempromosikan bahasanya Betul. mah. Nah, sekarang kan Akang ini udah jadi seorang penyiar nih. Yep. Apakah soal Akang ini dari penyiar ini gara-gara membentuk branding dari Akang dulu gitu maksudnya? Iya. Oke, jadi kalau misalnya penyiar ya, soalnya jauh banget ya. Jadi analis Dari kimia, analis kimia. gitu kan. Jadi ke penyiar. Sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah kepikiran buat jadi penyiar radio. Iya. Nah, Ya. kenapa tuh Kang? Nah, jadi awalnya kan di 13 emang udah fokus pengen ya udahlah jadi analis kimia aja dari sampai nanti pensiun gitu. Pas kesini dipikir, wah public speaking ini penting nih. Iya. Iya, Public speaking penting banget buat menunjang
karir ke depan gitu, entah itu berurusan sama guru yang paling deket gitu kan. Buat teman-teman yang masih di sekolah, kalau misalnya ngomongin soal tugas kan nggak mungkin juga, Bu ada tugas kan nggak mungkin gitu kan, enak kan? Ada tata kramanya. Ada tata kramanya. Jadi mulai dari sana, wah public speaking penting banget. Akhirnya Akang coba ke role model pas itu nyobain ke Kak Alan Albana, kalau misalnya nonton, halo Kak Alan. Beliau juga penyiar di RRI ya. Iya, penyiar di RRI, terus juga MC. Wah, pokoknya panutan banget deh kalau misalnya buat Iqbal gitu. Nah, di DM lah, Kang, saya jadiin Akang sebagai role model. Terima kasih udah sharing ilmu di Instagram, di YouTube. Terus saya pengen belajar lebih tentang dunia MC, Kang. Terus si Kak Alan nih nyeritain, oh ya udah main aja ke kantor. Waduh, kaget saya ya. Suruh main di kantor. Jadi pas 17 Agustus yang tahun 2019 akhirnya ke sana. Kita belajar tuh di sana, main public speaking tuh kayak gimana bagusnya, tekniknya apa aja. Terus kalau misalnya kita punya tujuan, gimana caranya kita nge-brand kita, nge-personal brandingin kita itu kayak gimana sih dari step awal sampai akhir. Sekarang juga masih mencoba buat nge-branding lagi ya, nge-branding diri. Sekarang lagi nyoba jadi apa nih? misalnya podcaster, lagi nyoba buat podcast juga. Jadi buat kalian ya. Kalian Mumpung ya. mumpung Betul. Udah gitu, pokoknya jangan berhenti buat ngegali. Terus akhirnya kita di sana belajar lah personal branding tuh kayak gimana. Yaitu image kita pada saat kayak misalnya gini deh, ini nggak apa-apa kan nyebutin merek. Gak apa-apa sih kayaknya. Gak apa-apa kan? Gak masalah. Oke. Kayak misalnya ada botol minum nggak dikasih merek apapun, taunya apa orang-orang di luar? Aqua. Iya benar. Ya kan? Terus ada botol yang Mereknya yang lain. soda gitu, soda terus warnanya coklat. Coca-Cola. Iya, benar. Itulah fungsinya. Jadi kalau misalnya Iqbal nih datang, orang-orang udah pada tahu. Wah, ngeliat di Instagramnya, wah penyiar juga, MC juga, gitu. Jadi personal branding tuh fungsinya kalau misalnya kita sebagai karyawan ya, kalau karyawan yang nggak mikirin tentang personal branding, ya udah, uang tuh udah bulanan aja. Kalau misalnya kamu punya personal branding, itu gimana caranya uang biar datang? Iya. Uang yang nyamperin ya? Iya. Uang yang nyamperin, jadi biar apa sih namanya tuh? Kayak kita punya brand sendiri, jadi orang lain ngelihat, oh pakainya bagus nih kayaknya. Kan nggak mungkin pas ngeliat Iqbal, wah Instagramnya MC banget nih. Tulis buku dong. agak-agak miring gitu ya. Tapi dari nama IG kan MC juga itu emang sengaja kan? Sengaja. Awalnya aku kira nama lengkap Akang MC. Mana ada. Muhammad Cakuro. Oh, aku baru tahu nih. Iya sih, pas aku itu MC. Hah? Oh, jadi MC nih gitu kan. Itu juga atas saran pas itu ada workshop di Bandung Creative Hub. Katanya kalau misalnya kalian mau dikenal sebagai MC, ya udah postingnya MC. Iya. Terus juga ganti tuh belakangnya jadi MC. Jadi kalau misalnya orang-orang mau cari di Instagram, nyari MC tuh gampang. Iya, betul. Gitu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin udah personal branding, udah yang kayak gitu, kan itu kan sama aja kayak kita tuh kalau mau ngebentuk buat personal branding baru nih ya Kang, atau bukan baru deh, yang lama juga nggak apa-apa, atau dari passion kita. Gimana sih Kang gitu caranya biar kita tuh mau ngelakuin itu gitu, mau itu yang kita udah bisa atau yang belum, karena kan rata-rata nih ya orang-orang sekarang takut banget buat nyoba-nyoba. Ih aku insecure, ya aku gak bisa, ya aku udah cute duluan gitu ya. Gimana gitu Kang? Yang pertama dan yang paling utama, marilah. Kok jadi gitu? Kita menghentikan cipta dulu, oke? Jadi nggak ada cara lain kalau misalnya takut buat nyoba, ya udah coba aja. Soalnya kalau kita belum nyoba, kita bakal terus ada rasa takut gitu. Takut entah itu dinilai sama orang kayak gimana, entah itu harus tar orang lain nggak nonton kayak gimana. Ya udah coba aja dulu, coba dulu. Akhirnya pas awal MC juga nggak kepikiran. Jadi pas zaman SMP ditawarin di dekat rumah gitu, Bal jadi MC ya. Hah, MC? Kan kamu orangnya ya udahlah, hayu aja gitu. Ya udahlah, cobain aja gitu. Cobain. Wah, rame gini kan. Iya. Ternyata apa yang kita takutin bener. Jadi pas namanya
semua hal yang belum kita coba itu pasti akan menakutkan, akan terasa menakutkan. Benar, Jadi benar. kuncinya ya udah cobain aja, Cobain aja. tapi secara maksimal kan. Jadi kalau misalnya apa namanya ya, pas ditawarin kayak misalnya MC nih, tapi awal-awal kan, oh Bang MC ya, oh iya siap, mikirin ini nanti saya tanggung jawabnya ke siapa. Tanggung jawabnya adalah acara berjalan dengan lancar, terus juga pesertanya harus enjoy juga kan, gitu. Iya. Jadi akhirnya maksimal semua. Iya. Dari MC nih Akang, MC itu dari kan public speaking nih. Apakah itu public speaking ini adalah bakat dari Akang gitu? Soalnya kan kalau personal branding itu adalah kita harus tahu dulu siapa kita gitu ya. Nah, kalau misalnya tipe orangnya kayak aku nih, aku orangnya tipe orang yang bingung sama diri sendiri gitu. Aku siapa? Iya, kayak gitu. Jadi aku nyoba-nyoba dulu aja gitu. Nah, gimana sih buat caranya kita menemukan jati diri kita gitu, supaya kita bisa nge-branding diri kita nih, jadi kita lebih fokus gitu. Oke, cara menemukan jati diri Iya. lah ya. Sebenarnya dulu juga pas zaman apa namanya, dulu aku nggak kayak gini. Iya. Sama, Gimana, aku gimana? juga pendiam banget, Iya. parah pendiam gitu mah. Diam aja di kelas. Pokoknya banyak musuhnya lah kalau SD. Oh iya, sepertinya kita sama kan, semua orang sepertinya sama. Nah, udah kayak gitu, dipikir-pikir lagi, apakah bakal terus-terusan kayak gini gitu ya, nggak punya temen kan? Pikir-pikir ya. Pikir. Terus juga aku juga apa namanya ya? Karena ada, gue bersyukur banget gitu. Iqbal bersyukur banget gitu. Dengan ditawarin pas zaman SMP MC, akhirnya mengeluarin jati diri sebagai seorang MC gitu kan. Iya. Cara nemuin jati diri adalah coba-coba semua hal yang baru. Oh iya. Jadi pas udah kayak misalnya lagi cobain buat MC, wah kayaknya bukan passion deh di sini. Cobain dulu selama 1 bulan. Iya. Oh iya. Cobain dulu selama 1 bulan. Soalnya banyak juga orang yang apa namanya ya? Baru sekali nyoba udah. Sekali nyoba udah. Kayaknya gue bukan passion deh. Iya, padahal kayak misalnya, belum ya. kayak misalnya disuruh jadi, wah lu bagus lu jadi motivator. Wah kayaknya nggak cocok loh. Lah, emang udah memotivasi berapa orang? Belum. Udah ikut workshop berapa kali? Belum. Ya, coba dulu. Coba dulu, udah ada jangka waktunya juga ya. Iya. Jadi pas zaman-zaman sekarang lagi apa? Bukan work from home ya? Apa belajar daring ya? Apa sih? SFH apa? Ya boy di School from rumah. home. School from home. Iya, Pas lagi school from home kayak gini, teman-teman harus nyobain apa namanya ya? Nyobain ulik diri sendiri tuh cocoknya di mana. Ini- Soalnya kayak misalnya apa namanya ya? Pas lagi zaman-zaman kosongnya gini, manfaatin buat nyari jati diri. Jangan sampai pas udah tua, umur 30-an masih Baru bingung. Iya. Gua nggak Aku mau Baru jadi berpikir apa? gitu ya. Iya. Menyesal di akhir. Menyesal akhirnya. Bener Kang, aku juga nih ya sekarang nih nggak tahu ya, kayaknya kenapa sih kita sama lagi semenjak si pandemi ini kita di rumah doang tuh kayak kerjanya ikutan iya. seminar ya kan, ikutan apa gitu, coba banget sampai yang waktu kemarin kan nyoba di platform sebelah gitu kan. Aduh, udah. Nah, kalau misalkan tadi kan aku udah bahas ya tentang gimana caranya ngebangun personal branding di media sosial gitu kan. Tapi kalau misalkan nih Kang, kan banyak banget ya sekarang nyinyiran, netizen mah udah ada ya, netizen mah pasti nyinyir banget gitu. Itu menurut Akang gimana sih gitu? Selain kan kadang yuk kita udah coba tutup telinga nih, tapi aku ya, kalau aku pribadi udah coba tutup telinga tapi masih ada terngiang di otaknya. Jadi otomatis malah overthinking. Kenapa? Kalau menurut Akang gimana gitu? Asik, iya. Jadi pas awal mula aku terjun di dunia public speaking kayak ini juga banyak kok juga orang yang ngomong, ngapain sih Bang, ngomong nggak jelas gitu kan. Ngomong nggak jelas, abis itu apa namanya ya belum siapa-siapa gitu kan. Terus lu siapa gitu. Iya, benar. Mematahkan. Nah pas itu kan karena kita diciptainnya dengan 2 tangan kan ya, kita nggak mungkin nutup mulut semua orang gitu. Jangan ngomong gitu dong. Kan Banyak banget gitu kan. dua tangannya jadi ribuan. Akhirnya 2 tangan ini ya udah tutup aja buat 2 telinga kita. Oh iya. Kalau misalnya kita punya telinga 3 kan susah lagi beda itu urusannya. Jadi mending tutup telinga aja. Just ya apa ya namanya? Jangan, ini pemikiran yang bagus nih. Jangan mau hidup kalian tuh didikte
Jadi orang-orang yang di sana, di luar sana yang cuma bisa ngomongin gitu ya, mereka tuh ngomongin berarti kita punya kelebihan, mereka ngomongin kelebihan kita. Jadi udahlah, ngapain sih? Tapi benar katakan haters itu sebenarnya adalah apa sih, fans, kayak fans yang tapi gak fans yang mendedikasikan hidupnya untuk ngurusin hidup kita. Ngurusin kita ya baru ngapain. Terima kasih haters. Kan banyak loh yang viral gara-gara haters kan banyak. Iya benar-benar sampai akhirnya gitu. Mau coba barangkali? Jangan. Aku mau jangan versi baiknya aja. Bagus. Bener. Iya betul. Nah caranya kan bentar. Kalau menurut Akang nih kan, Kang, tadi kan emang nggak bisa nutup banyak hal gitu kan. Kalau misalkan kita udah berani buat nyoba nih Kang, ini sebenarnya aku juga sih pengalaman ke aku sendiri gitu. Sebenarnya aku kan dari SMP tuh MC gitu ya jatuhnya, sering MC juga. Tapi ketika masuk sini, ada yang lebih bagus dan mungkin lingkungannya nggak nge-respect saya untuk melakukan itu gitu. Jadi ke kitanya teh ya udah deh dia aja dulu, gitu. Kalau misalnya kayak gitu gimana gitu kan otomatis kita malah nggak berkembang gitu ya jatuhnya gitu. Nah kalau misalnya ada yang lebih bagus nih, kita ngebandingin diri sendiri ke orang lain tuh boleh, asal ngebandinginnya buat ningkatin skill kita. Wah dia bagus nih kayak gininya, pepet. Kamu belajar kayak gini dari mana? Deketin, ngobrol. Soalnya dengan kita ngobrol dengan dengan orang yang lebih wawasannya lebih tinggi, dengan orang yang skillnya lebih jauh, pengalamannya lebih banyak, kita juga at least belajar sesuatu gitu. Jadi nggak cuma kalau misalnya kita ngobrol sama orang-orang yang itu aja, nggak nge-upgrade lingkungan, kayak misalnya teman-teman pergaulan, mereka urusannya main doang nih, nggak bisa. Kalau misalnya ngomongin main doang, aku mau ngomongin bisnis. Ngomongin bisnis ya otomatis masa sih sama itu aja, ngomongin sama yang udah pernah terjun bisnis jadi gitu lah ya. Circle-nya tuh coba ditambah gitu. Dia media sosial sekarang lagi banyak kan ya. Instagram orang yang kemarin aja yang pas kalan aku dibales kan. Iya benar-benar. Makanya coba aja kayak misalnya SKSD aja nggak masalah. Tapi SKSD-nya gimana ya? Lebih ke pertama nge-impress dulu. Gue kagum banget sama Akang atau Teteh gitu. Pengen jadi role model, Akang juga bagus buat role model saya. Terus juga alasannya kenapa nih pengen ngedeketin, pengen belajar lebih dalam, tapi yakinin kalau misalnya emang belajar lebih dalam. Soalnya kan banyak juga ya sekarang orang yang kayak yang butuh uang, tapi kalau kerjanya tuh kayak nggak butuh uang. Kamu nge-MC ya? Wah, oke. Gitu. Tapi persiapan H-1 kan susah. Gak bisa, jatuhnya juga jadi gak maksimal. Kalau misalnya di dunia public speaking kayak gini, image kita tuh emang harus bener dipakai banget. Kayak misalnya kalau nggak maksimal gitu, ini orang bisa mempertimbangin nih, ini bakal dipakai atau enggak. Iya benar. Gitu. Iya. Nih Kang, kalau misalnya personal branding itu kan bakat dari kita ya, harus natural nih. Tapi kalau misalnya kita pengen ngelamar nih ke suatu pekerjaan ya, kalau kita udah lulus nih, apakah personal branding itu kita harus nyesuaiin sama yang diminta itu, atau misalnya ya udah kita harus percaya diri aja sama personal branding kita gitu? Oke. Yang menariknya adalah personal branding itu adalah tindakan yang kita lakuin untuk membuat personal brand. Nah, personal brandnya sendiri kamu pengen jadi apa? Kayak misalnya gini, kalau personal brand tuh kata Panji Pragiwaksono ya. Personal brand itu adalah kita ngisi titik-titik setelah profesi. Jadi kayak misalnya, aku pengen jadi siswa yang apa? Titik-titik yang jago MC. Aku pengen jadi karyawan yang bisa jadi supervisor. Aku pengen jadi karyawan yang bisa juga nge-MC. Jadi otomatis kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu kan, dilirik tuh sama perusahaan, wah ini bisa nge-MC nih. Langsung cabut. Nah, yang menariknya itu adalah kamu pengen dikenal sebagai apa? Profesi, titik-titik, ngisi apa? Kalau misalnya Iqbal pengen dikenal sebagai siswa yang yang sering lomba, ya kan? Ya, benar. Kita nyesuaiin ya Kang? Ya, otomatis ke guru juga maksimalin tiap ada mata pelajaran tersebut, ya kan? Terus juga bilang ke gurunya, Bu, saya berminat untuk kalau misalnya ada lomba nih di mata pelajaran Ibu,
saya pengen ikutan Bu, tunjukin dulu di kelasnya harus kayak gimana. Pokoknya ngisi yang titik-titiknya ini. Iya. Jadi kata Panji Pragiwaksono lagi, sedikit lebih beda itu lebih baik ketimbang sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda, lebih baik. Soalnya lebih baik. Banyak juga ya kayak misalnya konten-konten yang kayak podcast kayak gini kan banyak ya di luaran sana. Banyak ya. banget. Banyak sekarang ya. Banyak sekali. Tapi kan sering ya. jarang banget yang dilakuin sama siswa kan. Iya. Nah, kalian kan jadi di 13 tuh kita pengen buat podcast yang dibuat oleh siswa. Benar. Ini udah jadi nilai tambah, ini personal branding 13. Iya benar. Nilai plus. Nilai plus. Jadi ada autentik lah, diri ini unik tuh di mananya gitu. Tapi kan Kang kalau misalkan ya si circle atau ya lingkungan kitanya nggak ngedukung kita untuk jadi itu gimana gitu Kang? Oke, kayak misalnya sempet di rumah juga kayak nggak ngedukung gitu ya. Iqbal pribadi nggak nutup-nutupin di rumah tuh. Mereka nge-expect-nya ya udahlah fokus aja di dunia kimia gitu, nggak usah kemana-mana dulu, fokus aja dibagusin dulu di dunia kimia. Aku udah nyoba di luar kan. Pas zaman-zaman PKL udah nyoba di luar. Terus nggak terlalu didukung. Ya udah cabut aja dari rumah jadi kalau misalnya tiap mau tapping suara buat bikin podcast di luar rumah. Kalau misalnya urusannya di circle, kalian gak usah ngasih tahu circle-nya kalau misalnya circle-nya ini nggak nge-support. Iya. Ya kan kalau misalnya circle-nya apain sih lu? Ya udah sih lihat aja nanti depan. Daripada iya daripada ngedebat capek kan ya. Ya udah, itu pandangan mereka, kita mah jalan-jalan aja. Out dari circle-nya yang kayak gitu. Jadi kita jangan fokus sama masalahnya, kita fokus sama solusinya. Iya, solusinya adalah ya udah tinggalin dulu aja mereka. Berani keluar dari zona nyaman ya. Iya. Nah, kalau misalnya kayak kan circle nih Kang, udah circle kayak gitu. Berarti kan emang otomatis kitanya yang benar-benar harus tutup telinga gitu ya Kang. Tapi kalau gimana ya? Misalkan kita tuh emang karena ada di lingkungan itu nih Kang. Karena kita berkegiatan semuanya ada di situ, tapi benar-benar nggak ada yang support banget tuh kan jatuhnya suka ngedown sendiri gitu. Oke, jadi menarik soalnya zaman pertama aku siaran banyak juga yang tidak suka ya. Kayak tidak suka juga, bingung juga. Jadi tutup telinga sih jatuhnya. Tutup telinga, jauhin mereka. Kalau misalnya emang nggak support, kita cari orang yang support. Kayak misalnya di dunia siaran kayak gini, yang bikin seneng di siaran ya adalah kita dipaksa untuk terus berkembang tiap harinya. Iya benar banget. Terus berkembang bagus tiap harinya, lebih bagus. Nah di sana juga banyak orang-orang yang ngedukung, support gitu. Nah mungkin kalian masa satu sama lain menjatuhkan kan tidak mungkin ya. Ngobrolinnya seputar kalian aja yang udah tahu, oh ini bakal ngedukung nih, ya udah kasih tahu gue lagi di tahap ini nih, dukung. Oke, timbal balik lah. Jadi mungkin yang jadi permasalahan adalah mereka yang belum siap buat nerima sih. Soalnya kan orang yang nyemangatin pas kita berjuang kan emang jatuhnya sedikit. Tapi kalau misalnya kita udah sukses, banyak juga yang nyelamatin kan. Tiba-tiba lu siapa lu? Baru kalau udah sukses. Nah kalau misalnya, ya benar kan gitu. Nah kalau misalnya kita ada di suatu itu, kita lagi ngebangun personal branding kita nih. Tapi kita ngelihat orang lain udah pada kayak gitu, udah bagus, sedangkan aku kok kayaknya masih di sini-sini aja. Apalagi kalau ngelihat di sosial media nih. Karena kan sosial media itu tempat panggungnya kita. Kita mau jadi siapa gitu ya. Kita ngelihat orang lain keren, sedangkan aku kok kayak kita jadi ngerendahin diri sendiri. Nah, gimana sih biar kita itu sebenarnya kita kuat, bisa gitu. Ya. Tapi karena insecure duluan, udah nge-compare duluan gitu ya Kang ya. Oke, yakinin ke diri sendiri kalau misalnya semua orang itu berproses. Mereka ada di posisi kayak gini sekarang, itu mereka berproses. Gak mungkin tiba-tiba langsung just bagus, gak mungkin. Aku pertama kali belajar buat siaran itu opening 2 minggu. 2 minggu? Belajar 2 minggu. Ya selamat pagi, kayak begitu. 2 minggu capek loh. Bener. Mereka yang udah di tahap yang tahap yang segitu gitu. Kita lihat mungkin di sosial media
mereka tuh ada perjuangannya, kayak iceberg effect lah. Jadi kan kalau misalnya orang lihatnya tuh segini, tapi di bawahnya tuh wah banyak kan. Orang nggak tahu, kita nggak tidur, kita belajar terus, kita capek, mata perih. Orang lain tuh nggak lihat yang kesananya, dan orang itu juga ngalamin hal yang sama. Jadi ada prosesnya, mereka sampai ke sana tuh ada proses. Jadi ya udah, yakin diri aja, oh gue lagi di tahap prosesnya nih, nanti juga kita bakal bisa dan bahkan lebih baik lagi. Amin. Motivasi sendiri ya kan? Iya, jadi yakinin diri aja, oh semua orang tuh berproses. Iya, kupu-kupu nggak akan mungkin tiba-tiba kupu-kupu ulet. Iya benar, jadi ulet dulu. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin proses nih Kang, ada aja nih orang yang mending hayang instan aku mah, mending pengen instan aku mah, udah itu gimana? Termasuk aku kayak gitu. Tahu mie instan? Tahu. Butuh 3 menit buat masaknya kan? Iya, mie instan aja yang dibilang instan ada 3 menit, nggak tiba-tiba dibuka anget langsung jadi kan? Iya, jadi semua tuh ada prosesnya ya. Santuy aja, hidup mah gak akan kemana-mana. Yang bikin pusing mungkin dari lingkungan kita juga ya, kayak misalnya kita pas zaman SMK harus harus dituntut nemu passion di awal. Habis itu kuliah, habis itu kerja, habis itu nikah, habis itu punya anak, habis itu hidup bahagia sejahtera sampai pensiun. Iya benar. Kalian tuh mau kemana sih? Mending rusuh gitu, santai aja. Jangan terlalu rusuh gitu. Dan yang menariknya adalah karena di 13 itu ada yang 4 tahun ya. Iya. Bersyukur banget, soalnya dalam masa waktu 1 tahun atau zaman PKL, kalian bisa explore diri kalian, jatuhnya kalian mau pengen kemana sebelum ikut yang namanya SBMPTN lah, atau mungkin buat nentuin ke dunia kerjanya, dan mungkin bisa nentuin personal branding kalian mau kemana. Iya benar. Ya kan? Kayak misalnya pas zaman SMK, lumayan tuh kalau misalnya di perusahaan, wah ini anak bisa MC juga nih. Kalau misalnya ada gubernur, boleh lah gitu. Kalau misalnya ada presiden kan, siapa sih yang nggak mau? duitnya tebel. Kalau misalnya aku kan nyoba-nyoba, tapi jadi kita itu banyak interestnya, ke public speaking mau, ke penulisan mau, terus ke apa lagi ya, pokoknya kita jadi banyak interestnya. Tapi di salah satu lingkungan itu kita punya brand masing-masing. Misalnya di public speaking kita jadi ceria, terus misalnya kalau di sisi lain kita jadi nggak kayak gitu, kita jadi merenung kayak gitu, misalnya sedih. Nah sebenarnya gimana sih caranya kita buat tahu branding kita sendiri? Misalnya satu branding aja cukup, atau misalnya kita harus punya branding atau punya banyak branding gitu, lebih baik. Itu mah tergantung, jadi ke ini ya, tujuan apa yang pengen mereka ambil gitu. Kalau misalnya pengen diambilnya banyak, kayak misalnya Panji Pragiwaksono juga banyak kan, kayak misalnya dia komedian, presenter terus stand up komedian, aktor juga tapi dia lebih suka ke stand up komedi. Jadi pengen dikenalnya sebagai stand up komedi. Toh juga kalau misalnya kita pengen dikenal sebagai MC siswa analis kimia perfection. Penulis buku podcaster YouTuber mangga sih. Itu mah tergantung pilihan. Tapi resikonya bakal banyak. Kalau misalnya job ada yang datangnya tiba-tiba kayak 1 hari semua. Aduh ini gimana gitu. Itu mah tergantung sendiri sih, soalnya personal brand tuh ya udah, kamu pengen dikenalnya sebagai apa sih. Tapi kalau misalkan buat kita nih, anak-anak, biasanya kan ini banyaknya yang nonton pasti anak SMA, SMK, apalagi anak 13. Ya enggak? Iya loh. Nah, biasanya nih anak 13 rata-rata pada labil Kang, jadi pengen nyate linjur lah atau gimana. Nah itu gimana Kang biar gak labil? Soalnya aku pribadi kayak labil. Oke. Jadi kalau misalnya sempat ada pikiran buat lintas jurusan, pernah aku. Sempat. Atau lagi ini aku kayaknya sepertinya. Enggak tahu. Kita kan berarti kita udah di satu pijakan yang mantap nih, analis kimia. Ya, kita mau ngelangkah ke berikutnya. Kita ibaratnya ada batu lah atau apalah, pelepah pisang kayak apa kayak. Kita lagi di atas batu nih. Kita mantepin dulu, ini langkah bagus atau enggak. Ini kokoh atau enggak nih. Dengan cara kuatin diri lagi. Kalau misalnya pengen lintas jurusan, kayak misalnya mau ke ilmu komunikasi, otomatis kita harus belajar komunikasi lagi, mantepin di komunikasi. Sejalannya juga bareng sama yang analis kimia, terserah. Mungkin ada TKJ, RPL, bebas lah ya.
mantepin dulu. Jadi Iqbal di zaman pas kelas 4 itu emang lagi dimantepin di analis kimia dulu. Iya. Pokoknya gimana caranya biar ngerasain dulu di analis kimia tuh kayak gimana. Pas Iya, udah iya. ngerasain kayak gimana, udah bagus, semua alat pokoknya harus dicoba dulu di sebelah ya. Dadah, halo. Di sebelah dicobain dulu semuanya. Alat-alatnya kalau misalnya udah, wah kayaknya nggak di sini nih. Ada sempat kepikiran kayak gitu kan, wah kayaknya nggak ada, bukan di sini nih. Aku kayaknya bukan di sini. Coba lagi yang lain. Coba lagi yang lain, broadcasting, coba broadcasting, mantepin dulu di broadcasting, belajar di sekolah itu, belajar di Pro 2 Outsource School, belajar terus udah mantep, wah kayaknya enjoy nih di sini, udah skill ada gitu, ya walaupun skillnya masih general lah, masih bisa diasah lagi gitu kan, udah mantep langkahnya, cobalah memijak ke dunia yang baru lagi. Jadi kalau misalnya kalian masih labil, kalian masih ngira-ngira nih, wah ini cocok nggak nih? Ini langkahnya udah tepat. Mau maju tapi ngagok, mau mundur tapi gimana gitu kan. Jadi kan kalian masih ada di pijakan sesuai jurusan yang di sini, it's okay. Ikutin dulu, mantepin dulu yang di sini. Kalau misalnya udah bener-bener, wah kayaknya aku nggak bisa lihat masa depan gue di sini gitu. Coba lihat dulu, ini ada pijakan yang lain nggak? Udah nemu pijakan, kalian udah nemu pijakan nih. Stepnya udah, alhamdulillah udah nemu pijakan. Belajar pijakan itu. Prospeknya ke depan kayak gimana? Mantepin diri. Oh ini kayaknya bagus nih. Udah yakin, Tapi ingat izin orang tua dulu ya. Tapi kan kalau misalkan tuntutannya adalah ya kamu nggak banyak nih kasusnya ya, banyak banget. Ya kamu kan udah terlanjur terjun ke di analis ke ya mau analis sama TKJ mau RPL apapun kalian gitu. Udah terlanjur terjun di situ. Kenapa tiba-tiba mau lanjut misalkan dan jadinya tuh malah tidak disetujui, itu gimana tuh Kang? Sama kayak hubungan pacaran ya, backstreet. Kalian coba backstreet dulu. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua, cobain dulu cobain dulu di sana. Tapi jangan kasih tahu orang tua dulu. Ini buruk sih ya. Tapi kalau misalnya kalian ada kendala di izin perizinan ya, komandan tertinggi. Iya. Udah dibelakangin dulu aja. Kalian coba laksanain dulu. Kayak misalnya ya udah bikin podcast dulu, bikin karyanya aja dulu. Kalau misalnya orang tua ngeliat, wah kayaknya anak lebih enjoy di sini nih. Awalnya aku juga nggak langsung diizinin ke dunia broadcasting. Keluarga aku tuh ngelarang banget orang-orang buat terjun di dunia entertain. Kenapa kan? Kenapa tuh? Soalnya banyak kasus kan ya kalau di sini kan ya. Banyak yang nyabu. banyak yang kasus lah intinya. Banyak yang kasus. Terus aku ngeyakinin nih ke orang tua kalau misalnya lingkungan yang di sekarang yang aku jalanin, ini lingkungannya bagus. Ini orang-orangnya ngebimbing aku ke jalan yang benar. Ya walaupun ada yang nggak benernya, tapi banyak yang jalan benernya. Imannya kuatin, terus ngeliatin ke orang tua. Awalnya pas ngemsi kayak gitu, kan nggak dibayar ya? Iya. Gratisan dulu. Gratisan. Emang proyeknya kayak gitu. Jadi proyek jangan nentuin harga di awal. Iya benar. Proyek thank you. Yang penting orang-orang udah pada tahu aja. Oh lu ngemsi, ya udah gitu aja. Duit mah belakangan nyarinya. Terus pas belum diizinin kayak gitu, ya udah nyobain MC diam-diam. Bal mau kemana? Keluar nyobain fitting baju kan buat jas gitu. Pas MC, Bal kamu MC? Iya, Gimana tuh? Kaget kan? Responnya. Iya MC. Dari kapan? Ini seriusinnya mah baru-baru. Oh ya udah. Mulai aja pas yang kemarin terakhir MC ada perwakilan kayak misalnya dari Menteri Kesehatan, perwakilan gubernuran kan itu goks parah kan, itu mantap banget itu perusahaan gede lagi kan. Mulai aja direstuin. Pokoknya yakinin ke orang tua kalau misalnya ini tuh bagus gitu. Langkah ini bagus, aku enjoy di sini. Kalau misalnya aku nggak di sini, aku nggak tahu kayak gimana ke depannya. Aku sempat ngobrol kayak gitu. Jadi mending obrolin aja.
Tapi sebelum itu backstreet dulu. Kalian tunjukin dulu karyanya nih, apa yang bisa ditunjukin. Tapi kalau misalnya kalau menunjukin karya itu biasanya takut untuk memulai, sama kalau udah mulai nih tapi gak konsisten. Gimana sih Kanta? Kalau kayak gitu biar tetap kita berani nyoba, iya, terus udah berani nyoba tetap dilakuin gitu, jadi konsisten. Apa ya? Kalau misalnya konsisten, tujuan kalian sih apa yang ininya? Tujuannya mesti dimantepin dulu. Sama kayak misalnya banyak kejadian yang teman-teman yang mungkin SBMPTN nggak tahu mau ke jurusan apa, yang penting ikut SBMPTN aja kan, akhirnya belajarnya hamin sebulan, hamin 2 bulan, akhirnya nggak jadi, ya kan, nggak lolos. Bingung gue jawabnya. Mantepin dulu. Jadi apa namanya, buat konsisten tuh tujuan kalian tuh harus jelas dulu gitu. Kayak misalnya pas zaman masih PKL, PKL kan sama kayak kerja ya. Iya benar. Dari jam 8 sampai jam 5. Itu tuh aku udah belajar siaran malam dari jam dari jam 6 sampai jam 10, jam 12 lah. Jadi pas pulang PKL ganti baju langsung cabut. Jadi tujuan kalian tuh kemana? Jadi pas PKL aku tujuannya kayaknya kalau misalnya di dunia kimia nggak bisa deh. Kalau misalnya aku pribadi kalau misalnya di dunia kimia nggak bisa melihat masa depan aku kayak gimana gitu kan. Akhirnya pas ada tawaran buat pelatihan jadi penyiar, udah ambil aja. Iya, ambil. Pas mikir-mikir lagi, kayaknya penyiar deh. Kan tujuannya, kayaknya aku dilahirkan di dunia ini. Tujuannya adalah menjadi seorang public speaking kah, atau mungkin penyiar, atau mungkin konten kah? Kayaknya di situ mantepin dulu. Jadi kayak ya apa ya, tujuannya harus jelas sih. Kayak misalnya, ya kita ngincar surga kan ya. Banyak orang-orang yang apa namanya, pengen masuk surga tapi sholat tara, puasa apa, punya orang dalam Anda. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Kayaknya malaikat pencabut nyawa nih mana. Malaikat pencabut nyawa juga lu yakin. Jadi kayak kalau misalnya udah mantep jadi pengen penyiar, tujuan udah jelas pengen jadi penyiar di salah satu stasiun di Bandung, langkahnya juga bakal puguh gitu. Jadi mantepin dulu kalian tujuannya apa. Kalau Iqbal sih ya, kalau yang work kayak Iqbal gitu. Benar banget. Tapi kalau misalkan aku nih ya Kang, aku nih, aku tuh tahu kalau misalkan aku tuh bidang kepenulisan sama apa ya, ngomong-ngomong apa sih bahasanya, public speaking. Aduh, public speaking sama kepenulisan gitu ya. Tapi waktu itu tuh pernah kejadiannya, udah lama lah ya. Semoga kalian nonton, semoga kamu nonton, kamu deh. Ya pokoknya, udah. Kejadian udah lama, terus kayak dia tuh kayak apaan sih? Paling nanti gedenya juga apaan mau. Jadi lagi ribut gitu, terus kayak tanding pakai puisi, gitu loh kan, kayak tanding pakai puisi. Ke situ kan jadi kayak ya mematahkan semangat, matahin semangat banget gitu. Jadi kitanya langsung down. Dari situ aku pelit banget tuh, gak pernah yang namanya bagian penulisan lagi tuh. Sampai akhirnya SMK baru ngobrol sama salah satu guru. Terus katanya gak apa-apa lah, giniin aja, diginiin. Cerita kayak ya udah gak apa-apa. Tapi ini ya kan, kalau misalkan nih posisinya nggak ada yang bisa nge-support gitu, kayak misalkan kan ada aja ya beberapa orang kayak kamu jangan please gitu, malah dihujat lah jatuhnya gitu. Nah itu gimana gitu Kang, harus dimantepin lagi tapi ke kitanya tuh malah jadi jadi gitu. Oke. Jadi lebih kayak ke ini ya, kayak ngedown gara-gara nggak ada yang bisa diajak ngobrol, nggak ada yang bisa jadi support system gitu kan ya. Yakinin diri kalau misalnya that's your life man. hidup lu nggak apa namanya, kamu nggak bayar makan aku kan, kamu nggak ngasih duit jajan, nggak ngasih duit pulsa, siapa lu gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya ketemu lagi nih sama orang-orang, mungkin teman-teman yang apa namanya ya, yang mau mencoba sesuatu hal tapi bingung gara-gara gak ada support system, terus juga orang-orang yang di lingkungan sekitar banyak yang ngejatohin, itu hidup kamu men. Iya benar. Jadi
mereka-mereka yang di luar sana nggak ngebiayain kamu, nggak apa namanya, nggak ngasih makan, nggak ngasih uang jajan, nggak ngasih uang kuota, ya udah tinggalin aja. Iya benar-benar. Bisa cari circle baru Iya. mungkin ya, bisa juga atau nggak cari, sekarang banyak kan ya kata Akang juga tadi media sosial. Yes, betul. Cari aja di situ Cari kan aja. banyak. Jadi kalau misalnya gitu, ya udah cari aja lingkungan yang sepassion lah, setujuan, sevisi, pengen jadi apa bareng-bareng. Berangkat dari tujuan. Berangkat dari tujuan semua itu berawal dari niat gitu kan. Iya, benar. Kalau misalnya niatnya pengen sombong tapi pahala kan angker aja jatuhnya jadi Iya. sombong kan. Nah, ini juga berkaitannya sama aku kan, kalau aku tuh kan Apa banyak sombongnya? sama banyak interestnya gitu ya. Interestnya apalagi di media sosial, aku sering ikut ini, misalnya bukan ya ikut coba-coba gitu lah. Tapi teman-teman, misalnya bukan teman-teman sih, aduh apa ya, gak kan teman-teman sih, kayak orang-orang berpikir, ih apa nih kamu so ambis, kamu Iya. kayak ngapain gitu, so rajin Benar, banget benar, kan. benar, benar. Kita juga jadi, oh apa sih mereka itu, padahal ya aku kayak gini ya buat nentuin tujuan hidup aku gitu. Aku Kedepannya nyoba mau gimana? gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Itu tadi udah ada pikiran kayak gitu, bagus berarti. Ya udah sih tujuan gue gitu. Iya, benar, Gue ngapain ngurusin juga itu Ya, udah tapi suka step. kesel sendiri kan. Oh, itu udah step awal tuh. Yang misalnya udah tujuan kayak gitu. Terus juga kamu cari tujuan apa namanya? Contoh mau jadi penulis. Iya. Carinya ya masa sih kenalan sama orang MC. Beda genre. Iya. Nggak sefrekuensi kan jatuhnya kan. Ya kalau misalnya mau tentang kepenulisan, ya gaul lagi sama yang suka nulis, entah itu bikin puisi atau bikin novel atau mungkin di apa editor buku, editing buku tuh kayak gimana sih? Jadi circle itu penting ya. Jadi teman-teman yang masih ada di circle toxic, Anda harus keluar. Ayo. Bangkit. Sini sama kita. Toxic tuh yang kayak gimana sih? Yang Yang ngejatuhin, Ngejatuhin. yang gak motivasi. Nggak motivasi. Tapi, Terus yang, ya bener kan ya. Iya. Yang terus yang ini apa sih? Yang membuat kita malah jadi hura-hura, kayak jadi keasikan sama dunia kita sendiri, Iya, padahal benar. ada yang lebih baik gitu. ya. Bisa. Terus Bisa. yang suka ngomongin. Kalau misalnya orang ini belum datang, jadi bahan obrolan. Iya benar. Pas orang ini udah datang, diam ganti topik. Iya. Ajar. Tapi kan biasanya emang kayak gitu ya. Kayaknya misalkan aku sama Akang nih, terus nanti dia belum datang, kita ngomongin Ngomongin dia. dia. Nanti dia datang, Akang keluar, aku ngomongin apa? Tapi emang enak kayak begitu. Astagfirullah, jangan. Itu gak boleh itu. Kalian kalau misalnya ada di circle yang kayak gitu, ya nggak maksa juga ya. Kalau misalnya itu teman-teman kalian pas zaman SMP, ya tapi semakin bertambah usia gitu, semakin dewasa. Dewasa. Tuh apa yang kalian baca, apa yang kalian tonton, sama pergaulannya kayak gimana. Benar. Jadi representasi dari diri kita itu apa yang dari kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita pergaul. Dunia Jadi cari yang pergaulan. baik-baik nih. Iya, jadi kalau misalnya ngelihat ya bapak-bapak WA nih ya. Ya kalau misalnya jawabannya pakai stiker semua ya. Iya. Itu kalau misalnya ngumpul ngobrol, ya ngobrolinnya seputar kayak misalnya bola, ya nggak masalah. Soalnya apa yang mereka tonton ya kayak gitu. Kita jangan sampai kayak gitu, soalnya kita ini tadi kan di awal ya udah bilang ya, kita ini representasi apa yang kita baca, tonton, sama kita gaul gimana. Jadi kalau misalnya Iqbal nih, wah si Iqbal nih, apa yang dia baca ya? Apa yang dia baca? Penasaran, ngobrol, oh ya udah, akhirnya Iqbal yang kayak gini, ya dia bacanya yang kayak gini. Terus kalau misalnya Iqbal yang selengean gitu ya, terus datang kalau misalnya suka herey, ya aku nontonnya Tonight Show. Ya. Gimana enggak? Ya terus. Pokoknya apa ya, kita tuh representasi gitu dari apa yang kita baca, tonton, sama kita gaulnya sama siapa. Oh iya, nah ini pertanyaan satu kali terakhir. Kan Ayo. Akang ini udah jadi penyiar, terus Akang mau Iya. berkontribusi ke public speaking, yang dunia public speaking. Gimana caranya Akang ini jadi pede gitu? Kayak gini, kayak kita belajar dari Akang gitu. Kenapa Lumayan. bisa? Ayo kita jadikan Akang sebagai role model. Saya masih Iya. remah-remah rengginang. Confident itu kayak gimana sih Kang? Kalau confident itu jatuhnya kayak dari jam terbang sih. Jadi awal mula siaran tuh gak mungkin bagus.
awal mula MC itu pasti Iya, jelek. sama deh. Semua kalau misalnya kalian awal mulanya penulis, tulisan pertama kalian itu bakal jadi sampah. Iya. Banyak banget. Pokoknya yakinin diri, semua yang pertama tuh jelek. Iya. Itu pertama jelek, terus kayak misalnya posisi pertama aku pas siaran, ya udah maksimalin aja dulu kan, maksimalin dulu, siarannya direkam, pas didengar, Wow. kok ngomongnya begini sih bang, ngomong apaan sih bang? Selalu Jadi pernah ngalamin. iya gitu, jadi evaluasi yang menariknya adalah kenapa NASA bisa sampai ke bulan. Ya terlepas itu kontroversi atau enggak ya. Iya, oke. Kenapa NASA bisa sampai ke bulan atau mungkin bisa sampai ke stasiun luar angkasa? Keluar dari tahu gak? Karena mau Sering. Nggak. Ini dari bocoran orang NASA ya kata. Aduh, NASA. WhatsApp gitu. Oke, WhatsApp. Sempat ngobrol gitu. Katanya, jadi setiap mereka evaluasi itu bukan tiap minggu. Jadi pas mereka udah ngerasa ngelenceng dari jalur, mereka balikin lagi. Mereka ngelenceng dari jalur, mereka balikin lagi. Jadi perbaikan diri itu harus setiap hari, setiap jam, berproses itu tiap waktu. Tiap detik. Dan berhasil itu masalah proses. Iya, Berproses itu adalah masalah waktu dan berhasil itu adalah masalah proses. Adalah proses. Aduh. Pokoknya jangan inilah apa namanya, di setiap kegagalan itu pasti ada keberhasilan, di setiap keberhasilan itu pasti ada kegagalan. Benar, Ya, terima banget. aja. Terima aja, let it flow. Let it flow. Ya. Terakhir tadi kan udah terakhir ya. Terakhir lagi. Pesan Akang lah buat yang nonton. Nah, iya. Teman-teman, pesan apa nih? Terserah mau pesan, mau apapun lah ya tentang inilah mungkin ya. Teman-teman, adik-adik, Iya. guys. Kayak mengeningkan cinta, benar. Kalau misalnya kalian belum menemukan passion kalian sampai sekarang, it's okay, waktu masih panjang. Jangan terburu-buru sama orang-orang di luar sana yang mesti itu, gue tuh bingung loh ya. Kalau di Indonesia tuh kayak yang diburu-buru banget gitu. Iya. Udah lulus, harus nonton passion, kuliah kerja. Ini. Iya. Santai ya, enjoy. Kalian nikmatin diri, explore diri, jangan rebahan aja, ayo nantum. Rebahan jangan terlalu sering, soalnya umur gak ada yang tahu juga kan ya. Iya, dan gak ada bakat yang namanya rebahan. Iya. Sulit. Kalau ada rebahan dibayar, gue mau itu. Nomor satu dia. Paling jago ini. Kalau misalnya belum nemuin passion, it's okay. Kalian bisa explore diri lagi. Ketika kalian udah nemuin passion yang kalian udah suka banget, kalian mungkin itu adalah jalan keluar dari semua overthinking kalian gitu. Waduh. Kayak misalnya kalian udah nggak kuat di satu, soalnya kalau misalnya kalian udah nemu passion, kalian nggak kuat di satu proses ini, yang kayak misalnya di kerja kantoran lah atau apalah, passion kalian dagang atau mungkin public relation, kalian bisa keluar dari itu. Jadi passion tuh kalau menurut Iqbal ya, kunci keluar dari apa yang udah jadi rutinitas gitu. Kalian cari kunci keluarnya sendiri, enjoy waktu masih panjang. Pokoknya jangan takut buat mencoba, itu sih. Ya. Jangan takut buat mencoba. Jangan takut buat mencoba. Dan kalau misalnya kalian udah nentuin tujuan, kalau misalnya yakin itu akan jadi sesuatu hal yang besar, make it loud. Nice, make it loud. Itu coba catat kutipan dari seorang Iqbal Abdan Syahuro. Asik. Ih, tepuk tangan buat kita tuh. Makasih banyak Kakak. Terima kasih. Udah mau nyempatin waktunya panas-panasan. Iya benar. Menahan panas, konsentrasi. Iqbal juga mau ngucapin terima kasih nih buat tim podcast yang udah menerima sebagai, aduh sebenarnya masih jauh dari, gitu ya. Iya. Tapi makasih banyak udah disediakan dan udah percaya gitu. Makasih banyak juga Kang buat dari kita ya buat udah bersedia ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukannya gitu. Siap. Jadiin ngasih kutipan-kutipan gitu kan. Pasti semangat baru. Pikiran baru. Jadi Akang mau ngomong nggak bisa kayak penutupan gitu Penutupan gini ya yang Guys, spesial. jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, pokoknya sekian dari kita berdua buat bertiga. Sekian dari kita bertiga untuk episode Laskes hari ini. Semoga
dapat ilmunya Iya. bermanfaat juga pokoknya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.